kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahnya kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, sewaktu kami pindah ke Malang, rumah yang kami tempati itu mempunyai sebuah lahan kosong di samping rumah kami. Nah, tanah itu sebenarnya untuk taman perumahan, tapi taman itu kemudian tidak ditanami dan hanya ditanami rumput saja. Nah, lalu istri saya iseng dia menaburkan bibit benih, bibit bunga matahari di lahan tersebut. Nah, sebenarnya istri saya sudah tidak mengharapkan apa-apa ya. Kemudian dia juga sudah melupakan bibit itu. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bibit bunga itu tumbuh, kemudian bertumbuh lagi, dan terus bertumbuh tinggi, Bapak Ibu. Lalu saya mulai memperhatikan di pangkal dahannya itu ada bakal bunga. Itu sudah ada bunga yang sudah mulai mekar. Nah, waktu kami memperhatikan bunga itu sudah mulai berbunga, wah kami berdua tuh senang sekali gitu ya. Waktu lihat itu senang, kemudian kami sirami tiap hari ya. Kemudian daun-daun yang jelek kami gunting, kami potong, buang. Kalau misalnya ada belalang, kami usir gitu ya. Ada siput juga kami buang gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Hasilnya seperti ini, Bapak. Hasilnya begitu bagus bunga ini. Bunganya tumbuh melebihi tinggi istri saya ya. Kemudian bunganya itu begitu cantik sekali. Nah, Bapak Ibu yang hobi bercocok tanam, yang punya pohon buah di rumah, pasti juga pernah mengalami seperti kami ya. Waktu pohon yang kita tanam itu mulai berbunga gitu ya, atau mulai berbuah, wah rasanya senang sekali ya. Waktu itu kita lihat, wah sudah mulai berbunga, mulai berbuah. Nah, teman saya itu pernah berkata begini, dia bilang, sekarang ini kan lagi musim mangga ya. Di pasar itu mangga dijual sekilo 15.000, ada yang jual 10.000, 5.000 gitu. Nah, tapi dia bilang begini, mangga yang di rumah saya itu, dia bilangnya, kalau kamu mau beli pun 50.000 sekilo saya nggak jual. Begitu senangnya dia ketika pohon mangganya itu berbuah. Nah, kalau tanaman yang kita tanam sendiri itu mulai berbunga, berbuah, itu senang sekali. Sukacitanya tidak terkatakan. Apalagi kalau misalnya bunganya itu cantik dan buahnya itu mungkin manis sekali. Wah, sukacita yang orang yang nanam itu melipat kali ganda. Nah, saya membayangkan seperti itu juga lah Bapak kita yang di surga. Perikop yang kita baca tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, kata pengusaha itu kesannya seperti orang yang bisnisnya jualan anggur gitu ya, jualan pohon anggur. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya di situ dikatakan bahwa Allah Bapa itu adalah pemilik kebunnya sekaligus tukang kebunnya. Jadi dia yang menanam anggur tersebut, dia juga yang memelihara pohon anggur tersebut. Saya membayangkan ketika anggur itu mulai berbuah, Allah Bapa melihatnya dan begitu senang sekali. Seperti kami juga senang ketika bunga matahari itu berbunga. Nah, seperti itulah ketika itu Bapak melihat kita kalau kita berbuah. Bapak Ibu, tema hari ini adalah pemuritan yang berbuah.
artinya murid yang berbuah. Kalau Bapak Ibu ingat, di minggu pertama Pendeta Hasan Sutanto kata begini, ada banyak tanda bahwa seseorang itu adalah murid Yesus. Dia bilang ada banyak sekali tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah murid Yesus. Nah, salah satu tanda bahwa seseorang itu adalah murid Yesus adalah ketika dia berbuah. Bagaimana caranya kita berbuah? Firman Tuhan berkata, ranting itu bisa berbuah kalau dia itu tinggal atau menempel dalam pokok anggur, dalam batang utama pohon tersebut. Tidak ada cara lain bagi kita supaya hidup kita berbuah, kecuali kalau kita tinggal dalam Yesus, terhubung dengan Yesus. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel itu seringkali digambarkan sebagai pohon anggur Allah, pohon zaitun Allah, ya. Nah, Paulus berkata, kita semua ini orang non-Yahudi, ya, kita semua ini orang bukan Yahudi, yang percaya Yesus itu seperti tunas liar yang tumbuh di luar, ya. Kita tuh bukan termasuk pokok anggur yang benar tadi. Kita semua tuh tumbuh di luar. Kita mungkin pernah melihat, ya, ada orang yang bercocok tanam, tanamannya itu dicangkok. Jadi ada dahan yang bagus, yang berbuah manis, lalu diambil, kemudian ditanamkan, dicangkokkan ke dalam pohon yang lain. Nah, seperti itulah kira-kira hidup kita. Bapak Ibu mungkin pernah melihat atau mungkin juga sedang mengalaminya. Ada orang yang kita lihat sudah bertahun-tahun di gereja, bertahun-tahun jadi orang Kristen, bahkan ada yang sudah berpuluhan tahun hidup sebagai orang Kristen, tapi hidupnya tidak berbuah. Mungkin Bapak Ibu juga berkata, aku ini loh, sudah bertahun-tahun pergi ke gereja, tapi hidup saya begini-begini saja. Dulu sebelum hidup saya dipulihkan, saya paling benci ketika harus menyanyikan lagu Kita Ini Umat Allah. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengalami hidup tenang itu, Bapak Ibu. Saya selalu kalah dalam keinginan daging saya selalu kalah dalam kebiasaan buruk saya. Saya kadang-kadang sampai putus asa dengan hidup saya. Sebenarnya apa yang menjadi masalah? Firman Tuhan berkata, masalahnya adalah kita tidak hidup di dalam Yesus. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Kita mungkin adalah yang seperti tadi saya katakan, tunas liar yang tumbuh di luar. Kita memang tinggal di luar, gitu. Atau kemungkinan kedua, kita sudah dicangkokkan ke dalam pokok anggur itu, tapi tidak menempel dengan baik, tidak menempel dengan sempurna ke dalam pokok anggur tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini foto seorang anak remaja yang bernama Christopher Nelson. Christopher ini adalah seorang anak Tuhan yang baik. Dia rajin pergi gereja. Dia jago main piano, Bapak Ibu, dan dia rajin melayani Tuhan. Selain itu dia juga seorang yang pintar. Dia memenangkan medali perak Olimpiade Sains bidang matematika. Lalu dia dapat beasiswa, dan beasiswa itu membuat dia bisa sekolah di Singapura. Nah, pada tanggal 5 Desember 2011, Christopher sedang pulang ke Jakarta untuk liburan. Teman-temannya kumpul, ajak dia kumpul. Lalu dia pamit sama bapaknya. Dia bilang, "Pak, aku mau main futsal." Terus nanti habis futsal, kami mau makan di mall, ya. Karena teman saya itu ulang tahun. Lalu dia pergi futsal, lalu pergi makan. Setelah acara tersebut, dia pulang naik busway, dia turun di halte Pluit. Lalu apa yang terjadi? Waktu itu dia ditodong. Waktu itu zamannya BlackBerry. Yang penodong itu mau minta BlackBerry-nya dia. Nah, Christopher ini sepertinya melawan, dan penodong itu kalah. Lalu apa yang dia lakukan oleh penodong itu? BlackBerry-nya diambil,
tusuk berkali-kali sehingga kemudian dia meninggal. Pembunuh Christopher itu kemudian beberapa hari kemudian ditangkap oleh polisi. Bapaknya Christopher, seorang anak Tuhan yang baik juga, ketika diwawancara di rumah duka dia berkata seperti ini, saya sudah memaafkan pelakunya. Saya sudah maafin dia. Wah, saya salut sekali waktu baca beritanya itu ya. Memaafkan seseorang itu tidak gampang ya. Apalagi ini anak yang tercinta yang dibunuh oleh pembunuh tersebut. Saya pikir butuh anugerah yang besar sekali untuk memaafkan pembunuh tersebut. Tapi kemudian bapaknya Christopher ini berkata sesuatu. Dia bilang, saya sudah memaafkan pelaku pembunuh. Tapi saya bilang, walaupun saya sudah memaafkan dia, saya tetap mau orang itu dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan dia. Tadi saya katakan bahwa mengampuni itu bukan perkara yang mudah. Dia sudah mengampuni pun sudah luar biasa. Nah, tapi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak seorang bapak yang anaknya dibunuh, lalu dia berkata kepada hakim, bilang, oh, saya sudah mengampuni kamu. Tapi kemudian dia berkata lagi kepada hakim, Pak Hakim, saya sudah ampuni dia. Apapun hukuman yang kamu jatuhkan kepada dia, saya yang akan ganti. Ada nggak bapak yang seperti itu? Atau ada nggak seperti ini? Bapak itu anaknya dibunuh, dia berkata, aku sudah ampuni. Lalu dia berkata kepada hakim, Pak Hakim, apapun hukuman itu, aku yang akan gantiin. Lalu tidak cuma berkata demikian, dia berkata pada hakim, bukan cuma itu saja Pak Hakim, saya mau angkat dia jadi anak saya. Ada bapak yang seperti itu, Bapak? Atau ada nggak seorang bapak yang berkata demikian? Aku sudah mengampuni pembunuh anakku, aku gantiin dia, hukumannya aku gantiin, lalu dia aku angkat jadi anakku. Tapi bukan cuma sampai di situ, Bapak. Dia berkata demikian. Aku bukan cuma angkat dia jadi anakku, aku akan menjadikan dia ahli warisku. Segala harta yang aku punya, aku akan kasih ke dia. Adakah Bapak, Ibu, seorang tua yang seperti ini? Tidak ada, kan? Tapi Galatia 4 ayat 6 sampai 7 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu, kita semua sebenarnya adalah pembunuh itu. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita tidak hanya diampuni dosanya, hukuman kita digantikan oleh Tuhan, malahan kita diangkat jadi anak Bapa. Bukan cuma anak Bapa, kita jadi ahli waris Allah. Semua berkat-berkat Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada kita. Itu yang Tuhan lakukan buat kita. Itu yang Tuhan lakukan supaya kita semua dicantolkan ke dalam orang angin yang benar. Kapan kita dicantolkan ke dalam pokok anggur itu? Kita dicantolkan ketika kita percaya Yesus. Kita dicantolkan ke dalam pokok anggur itu ketika kita mengalami kasih dan penebusan Yesus. Orang yang percaya Yesus tadi adalah tunas yang tumbuh di luar,
kemudian diambil oleh Tuhan, dicampurkan ke dalam pokok anggur. Sudahkah Bapak Ibu mengalami kasih Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu mengalami penebusan itu? Perhatikan, saya tidak bertanya kepada Bapak Ibu berapa lama Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen, berapa lama Bapak Ibu pergi ke gereja. Tidak. Yang menentukan bukan berapa tahun kita sudah ada di gereja, berapa tahun kita menjadi anak Tuhan, tapi apakah sudah Bapak Ibu sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan penebusan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami kasih dan penebusan Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Kidung Agung 8 ayat 6. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Cinta atau kasih Tuhan itu, kasih yang menebus kita tadi itu sama kuatnya seperti maut yang dihasilkan oleh dosa. Nah, kekuatan kasih itulah yang membuat kita bisa mengalahkan kebiasaan buruk kita, Bapak Ibu. Kita bisa mengalahkan keinginan daging kita ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah start awal. Yang terakhir, Bapak Ibu, tanda seorang murid adalah dia berbuah. Apa buahnya? Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ini berkata bahwa buahnya adalah kasih. Ayat 11 dan 12 kalau kita perhatiin, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mengasihi kita supaya kita bisa berbuah. Buahnya apa? Mengasihi orang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Ada banyak cara untuk kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Tapi cara yang paling baik untuk kita mengasihi orang lain itu adalah pemuritan. Memuridkan orang lain. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 13 ini, dia berkata demikian, tidak ada kasih yang lebih besar. Saya ulangin ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini sebenarnya mengacu kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Tapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berpikir sebentar. Mengapa Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Mengapa Yesus memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya? Yesus memberikan nyawanya untuk kita sahabatnya itu karena dia mengasihi kita. Dia memikirkan keselamatan jiwa kita. Itu artinya kita bisa aplikasikan seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memikirkan keselamatan jiwa keluarganya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memikirkan keselamatan orang tuanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memikirkan keselamatan jiwa anak-anak, orang tuanya, keluarga. Saya ingat di tahun pertama saya tinggal di Saat, ada sebuah pemakaman persis di belakang kampus Saat. Waktu itu yang terbakar adalah sebuah pabrik tempe. Apinya cepat sekali membesar dan ternyata ada 5 orang yang terperangkap di dalam. Karena letaknya di belakang Saat, kami semua bisa melihat dan kami mahasiswa mendengar teriakan mereka minta tolong. Mereka teriak tolong, tolong, tolong gitu. Mereka teriak tuh sambil menangis ketakutan. Lalu suara tangisan itu
kalung mulai hilang. Kemudian suaranya tidak terdengar. 5 orang yang tertangkap itu tewas. Kematian mereka tragis sekali. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu membayangkan bagaimana kalau seorang teman saya itu berkata demikian begini. Dia bilang, kalau mereka yang mati kebakar itu tidak mengenal Yesus, kalau mereka tidak mengenal Yesus, teriakan mereka minta tolong itu akan berlanjut nanti di neraka. Teriakan mereka, tangisan mereka minta tolong itu akan berlanjut di neraka. Sekali ini oleh api yang tidak pernah padam dan tubuh yang tidak pernah mati. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang tewas terbakar itu adalah keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu yang meninggal terbakar itu adalah orang tua Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, atau keluarga Bapak Ibu. Dan mereka belum mengenal Tuhan. Teriakan mereka minta tolong itu akan berlanjut di dalam neraka Bapak Ibu. Mereka akan minta tolong. Saya yang membayangkannya pun gemetar. Kalau Bapak Ibu mengasihi keluarga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengasihi orang lain, beritakanlah Injil kepada mereka. Mungkin saat ini Bapak Ibu berpikir bahwa wah, menginjil itu tugasnya hamba Tuhan. Itu tugasnya pendeta. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang selama ini Bapak Ibu pikirkan, hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei mengatakan bahwa 75% orang yang percaya Yesus itu adalah karena keluarga mereka, sahabat mereka, tetangga mereka. Cuma 25% yang percaya Yesus karena pendeta mereka atau pemimpin komsel mereka. Kemudian hasil survei yang lain mengatakan hal yang lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu. Hasil survei ini diadakan terhadap generasi muda Indonesia. Itu hasilnya mengatakan bahwa hanya 10% generasi muda percaya karena hamba Tuhan. Sisanya itu percaya Yesus karena keluarga mereka, karena teman mereka. Itu artinya apa Bapak Ibu? Angka tadi tersebut sebenarnya berarti apa? Angka tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya tanggung jawab menginjil itu adalah tangan kita. Tetapi ada berita baiknya. Kenapa saya bilang berita baik? Karena berita baiknya adalah bahwa kita bisa melakukannya. Ini keluarga kita sendiri, ini teman-teman kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan supaya mereka bisa percaya? Hasil survei juga mengatakan bahwa mereka itu bisa percaya melalui percakapan, melalui cerita yang kita bagikan. Lalu mereka percaya Yesus itu melalui apa? Melalui keamanan, kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka. Mungkin saat ini Bapak Ibu juga berkata, oh sebenarnya aku sih mau menginjili keluarga aku, mau menginjili teman-teman aku, tapi aku nggak tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak bisa menginjili, aku tidak tahu mau ngomong gimana. Ada yang lain mungkin berkata, oh aku sudah belajar metode penginjilan EE gitu ya, atau pan hukum rohani, tapi aku nggak tahu bagaimana harus memulainya. Saya beritahu kepada Bapak Ibu semua, mulailah dengan cara yang sederhana. Saya memberitahukan kepada Bapak Ibu sebuah cara yang sederhana. Cara itu di Alkitab disebut BCA. Saya tidak sedang mengajarkan metode baru, tidak. Tapi cara ini dilakukan oleh orang-orang di Alkitab, Bapak Ibu. Cara ini dilakukan oleh Paulus. Apa sih sebenarnya BCA itu? BCA itu adalah singkatan dari B-nya itu before atau sebelum, C-nya itu conversion atau pertobatan, A-nya itu after atau sesudah. Caranya gampang, kita bercerita. Dulu loh, sebelum saya percaya Yesus, hidup saya seperti ini.
C-nya itu kita cerita bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Terus A-nya itu kita bercerita, setelah Tuhan mengubah hidup saya jadi seperti ini. Ini kita bisa lakukan, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menghafal, tidak perlu belajar metode yang banyak macam, tapi cuma melakukan hal-hal yang sederhana seperti ini. Kita bercerita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sudah mempraktekkannya, Bapak Ibu. Di awal khotbah saya bercerita, sebelum saya kenal Tuhan Yesus, hidup saya seperti ini. Saya lari daripada Tuhan. Kemudian Tuhan mengubah. Setelah Tuhan mengubah, apa yang saya lakukan? Saya menyerahkan hidup saya. Cerita seperti ini bisa memberkati orang lain. Saya pernah juga mendengar kesaksian seorang pendeta yang bernama Marco Budiman. Marco Budiman ini adalah pemimpin dan pendiri Yayasan Imawati dan Berikan, Yayasan Penginjilan yang melayani di daerah-daerah terpencil. Bapak Ibu, dia bercerita seperti ini. Dia berkata, waktu dulu saya SMA, ada seorang teman saya SMA yang berkata kepada saya seperti ini. Dia bilang, kalau suatu hari hidupmu mentok, panggil nama Yesus. Dia bilang gitu. Apaan sih lo? Dia bilang gitu kan. Dia sudah melupakan temannya itu. Dia juga sudah lupa temannya itu pernah berkata seperti itu. Tapi kemudian setelah mereka melanjutkan hidup masing-masing, Marco Budiman ini mengalami masa-masa sulit hidupnya. Dia kecanduan narkoba, dia berusaha untuk lepas dari narkoba tersebut, tapi tidak bisa. Dalam keadaan sakau dia naik ke atas apartemen, dia sudah berdiri di atas apartemen tersebut, mau lompat. Lalu apa yang terjadi? Dia ingat temannya yang 17 tahun lalu berkata kepadanya, kalau hidupmu mentok, panggil nama Yesus. Dia tak tahu, tiba-tiba saja dia teringat ketika dia sudah berdiri di atas apartemen itu, mau lompat bunuh diri. Lalu dia berkata, setidaknya saya coba. Lalu dia panggil, Yesus, Yesus, kalau benar Engkau itu adalah Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba hatinya penuh damai. Kemudian dia turun. Dia tidur di apartemennya selama berhari-hari. Dalam keadaan kondisi sakau. Kemudian dia bisa tidur. Ketika dia tidur, bangun kemudian, dia merasakan dia jadi seperti manusia yang baru. Dia merasa Tuhan sudah memulihkan dia. Saya bercerita tentang ini bukan berarti kita sembarangan ngomong ke setiap orang. Kalau hidupmu mentok, panggil nama Yesus, ya panggil nama Yesus, ya panggil nama Yesus. Tidak, Bapak Ibu. Saya bercerita seperti ini, tujuannya apa? Saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan bisa memakai hal-hal sederhana yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain bisa mengenal Yesus. Bahkan perkataan-perkataan sederhana seperti itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membuat mereka mengenal Yesus. Bapak Ibu mau hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu bisa melakukannya? Saya pikir kita bisa melakukan. Kita bisa melakukan hal. Kita bisa melakukan sesuatu untuk orang-orang yang kita kasihi. Saya akan menyimpulkan kepada saya, ada banyak tanda yang menunjukkan seseorang itu adalah berbuah. Salah satu tandanya adalah berbuah. Kita bisa berbuah kalau kita terhubung dengan pohon anggur. Kita dicangkokkan oleh Tuhan ketika kita percaya pada Yesus. Kita mengalami dan mengerti dan mengalami kasih Yesus. Ada banyak buah yang bisa kita hasilkan sebagai seorang murid. Tapi Yohanes 15 berkata,
bahwa salah satu buah itu adalah kasih. Kita mengasihi keluarga kita mengasihi jiwa mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengasihi jiwa mereka? Kita memulihkan mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Dan kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan